Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dosen Penguji Uji Kinerja pada Program PPG Transformasi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasna, mahasiswa Program PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112297. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dan rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah kelas 5 dengan materi magnet, listrik, dan teknologi bagi kehidupan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba pian lihat dulu di sekeliling pian apakah masih ada sampah. Coba lihat dulu, ada enggak? Ada, ya berarti sudah bersih. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bukti bahwa kita cinta terhadap lingkungan kita. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil
menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu tanah air bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu absen dulu. Apabila Ibu sebutkan namanya, tolong angkat tangan dan katakan hadir. Atika Zahra Latifah. Hadir, Bu. Khairul Latif. Hadir. Muhammad Dainure. Hadir. Muhammad Fauzan. Hadir, Bu. Muhammad Khalid Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Sauke. Hadir, Bu. Muhammad Sirajuddin. Hadir, Bu. Muhammad Syarwani Abdan. Hadir, Bu. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Kaisa Munawara. Hadir, Bu. Rosmalinda. Hadir, Bu. Nah, berarti hari ini lengkap ya, ada semua ya? Iya, Bu. Anak-anak, Ibu mau bertanya dulu pembelajaran minggu kemarin. Kemarin kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya yang berat badan dan tinggi badannya. Kalau perkembangan adalah apa kemarin perkembangan? Perkembangan cara berpikir atau IQ. Apa tadi kemarin lagi ya? Kalau perkembangan kematangan organ reproduksi, kemampuan emosional dan cara berpikir. Ya, hari ini kita membahas materi tentang magnet, listrik, dan teknologi kehidupan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, kalau di rumah apa benda yang menggunakan magnet? Kulkas letaknya di mana? Di pintu kulkas. Pintu kulkas. Ada lagi? Kipas angin. Kipas angin itu letaknya di mana magnetnya? Di dalamnya untuk menggerakkan baling-baling kipas angin. Nah, mikrofon kata Jaki tadi. Nah, mikrofon tuh fungsinya sebagai apa ya? Pengarah suara. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan kita pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian magnet dan sifat-sifatnya. 2. Mengelompokkan benda magnetik dan non-magnetik. Nanti kalian disuruh apa itu benda magnetik dan benda non-magnetik dikelompokkan. 3. Menjelaskan pengertian listrik dan sumber energi listrik. 4. Membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, nanti ada membuat rangkaian listrik sederhana. 5. Menjelaskan pemanfaatan magnet dan listrik dalam teknologi kehidupan sehari-hari. 6. Menunjukkan sikap hemat dan aman dalam menggunakan listrik. Nah, coba kalian lihat ini materi singkat tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik logam tertentu seperti besi dan baja. Sifat magnet adalah karakteristik magnet antara lain memiliki dua kutub, dapat menarik benda tertentu, dan memiliki gaya tarik. Dua kutub apa anak-anak? Iya. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti paku, jarum, dan peniti. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kayu, plastik, dan ya. Listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan berbagai alat. Misalnya, apa yang menyalakan listrik? Iya. Energi listrik adalah bentuk energi yang berasal dari sumber listrik dan dimanfaatkan untuk menjalankan peralatan teknologi. Nah, kalau sekarang kan banyak udah alat-alat teknologi. Kalau di rumah kita pakai kipas angin. Nah,
Memasak pakai Rice cooker. iya rice cooker. Rangkaian listrik adalah susunan komponen listrik yang saling terhubung sehingga arus listrik dapat Mengalir. Teknologi adalah alat, sistem, atau cara yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaan dan memenuhi kebutuhan Hidup. Teknologi sederhana adalah alat atau peralatan yang menggunakan prinsip magnet dan listrik dengan cara kerja yang mudah dipahami. Hemat energi adalah sikap menggunakan energi listrik secara bijak dan tidak berlebihan. Kita contohkan seperti apa dulu di rumah, seperti kulkas tadi ada kipas angin, ada mikrofon. Ya. Sekarang Ibu tampilkan video singkatnya. Pengertian magnet dan sifatnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lithos, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia pada zaman lampau.
Biasanya magnet alami berupa batu batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau tapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, itulah tadi video singkat tentang magnet. Sekarang kita listrik lagi lah. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan satelit. Sumber listrik. Beberapa contoh sumber listrik. 1. Baterai. 2. Aki. 3. Dinamo. Dan 4. Generator. Perubahan energi listrik. 1. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contoh lampu. 2. Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contoh bel listrik radio. 3. Perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Contoh komputer, televisi, handphone. 4. Perubahan energi listrik menjadi panas. Contoh magicom, solder, setrika, oven. Perubahan energi listrik menjadi gerak. Contoh kipas angin, blender, mixer roti, pompa air. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang dapat kalian simak? Putri, apa yang Putri simak tadi setelah melihat video? Pengertian magnet. Pengertian magnet. Kalaunya Khalid, Pak? Pengertian listrik. Pengertian listrik. Nah, terkait tentang materi kita hari ini, magnet, listrik, dan teknologi kehidupan. Sekarang ini ada ibu macam-macam alatnya. Kita bagi kelompok ya. Dibentuk kelompoknya, mejanya untuk laki-laki 4 orang, sebelah sini 1 kelompok. Itu perempuan 1 kelompok dan kelompok sebelah 1 kelompok. Kita rapikan dulu mejanya. Ya, untuk kelompok. Sekarang ibu akan membagikan tugas kelompoknya. Ini kelompok 1. Ini adalah jawabannya. Coba kalian lihat soalnya. Di situ untuk kelompok 1 memakai benda-benda magnet, non magnetik dan magnetik. Untuk kelompok 1
silakan untuk kerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Bagaimana tugas kelompok? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Ya, sekarang kita maju masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Sebelum maju, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Persilakan untuk kelompok satu maju ke depan semuanya. Perhatikan yang lainnya, tugas kelompok satu untuk membacakan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: magnet, paku, peniti, kertas, kayu, dan plastik. Pernyataan nomor 1. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Setelah kami melakukan pengamatan, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku dan peniti. Pernyataan nomor 2. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kertas, kayu, dan plastik. Pernyataan nomor 3. Apa kesimpulan kelompok kelompokmu tentang sifat magnet? Kesimpulan kelompok kamu tentang sifat magnet adalah menarik benda tertentu memiliki daya tarik memiliki dua kutub, yaitu kutub indah dan kutub terbang. Itulah hasil jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok satu. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang maju ke kelompok 2. Kelompok 2. Ayo maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ahmad. Saya mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: baterai, kabel, lampu kecil, dan bunyi. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi pada lampu setelah rangkaian dihubungkan? Yang terjadi pada lampu setelah rangkaian dihubungkan, lampu akan menyala karena terjadi aliran listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Baterai melalui kabel. Dan mengapa lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena baterai menyediakan energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Kemudian diakhirkan melalui kabel sehingga lampu nyala. Dari mana sumber energi listrik pada percobaan ini? Sumber energi listrik pada percobaan ini berhasil dari reaksi kimia di dalam baterai yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Demikian hasil diskusi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang maju ke kelompok 3.
pertanyaan nomor 1. Sebutkan 3 alat teknologi di rumah atau sekolah yang menggunakan magnet atau listrik. Yang pertama kulkas, yang kedua kipas angin, 3 mikrofon. Jelaskan manfaat alat-alat tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama kulkas, manfaatnya untuk mengawetkan makanan, menyimpan makanan yang sudah masak seperti bumbu dapur, sambal masak, dan lain-lain. Manfaat kulkas juga untuk membekukan seperti pembuatan es batu dan mendinginkan minuman dan buah-buahan. Yang kedua, manfaat kipas angin adalah melancarkan sirkulasi udara agar ruangan lebih sejuk dan lebih hemat energi dibandingkan dengan AC. Yang ketiga, manfaat mikrofon sebagai pengeras suara. Mikrofon berperan penting dalam komunikasi jarak jauh, misalnya ada dalam acara hiburan, rapat, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3, tuliskan cara pengguna alat tersebut secara aman dan hemat energi. 1. Kulkas. Agar lebih aman, kulkas ditempatkan di area yang sejuk, udara jauh dapat dari kompor atau sinar matahari, dan untuk hemat energi atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. 2. Kipas angin. Menggunakan kipas angin agar lebih aman, memeriksa kabel dan setelah pastikan kabel tidak terlepas atau rusak. Agar hemat energi, kecepatan kipas angin sesuai kebutuhan dan matikan saat keluar ruangan. Mikrofon. Penggunaan mikrofon agar lebih aman, jangan mengetuk atau meniup mikrofon. Perhatikan posisi jarak mikrofon dengan atau meniup agar suara tidak pecah. Agar lebih hemat, matikan mikrofon saat tidak menggunakan lagi. Gunakan baterai yang sesuai panduan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dong untuk kelompok ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok ya. Baiklah, Ibu akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Magnet, listrik, dan teknologi bagi kehidupan adalah bahwa ketiga elemen tersebut saling terintegrasi dan menjadi fondasi teknologi modern yang mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Elektromagnetisme sebagai dasar teknologi. Listrik dan magnet adalah dua aspek dari satu fenomena elektromagnetisme, di mana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan sebaliknya. Konsep ini digunakan dalam motor listrik seperti kipas angin, mesin cuci. Penerapan dalam peralatan rumah tangga, magnet dan listrik berperan vital dalam berbagai alat elektronik seperti pengeras suara, kulkas, dan lain-lain. Peningkat efisiensi kehidupan. Teknologi berbasis magnet dan listrik membuat pekerjaan manusia lebih cepat, efisien, dan aman. Contohnya, penggunaan energi listrik untuk penerangan dan alat-alat rumah tangga. Dari kesimpulan Ibu yang bacakan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah paham? Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.